titik yang tempat temenku itu namanya Esko apa itu udah tutup tempatnya. Apa tempat makan juga? Yes, udah tutup. Terus berarti turun? Udah tutup, bukan udah tutup karena jamnya tutup. Oh, Tutup udah nggak ada. Udah kan ke toko itu. Tapi karena kita tuh mungkin culture-nya beda, jadi kita tuh takut. Karena guys pernah lihat film-film yang terus tiba-tiba disekap dibeli orang manusia itu nggak sih? Ya ampun. Iya kan? Dia jauh banget pikirannya. Iya kan? Aku shock. Iya kan? Jadi kayak Aku shock banget. Dia pikirannya sampai jualan organ. Hey. Hai guys, welcome to Siskas. Wow. yeay! Semangat dong. Oke. Siska sayang. Jadi hari ini tema baju kita adalah Kuning-kuning. kuning. Sama kayak Mas Garuda. Yes. Betul. Lihatlah kumoy. Sebenarnya tadi kita mau ngajakin Mas Garuda Siskas ya. Tapi Mas Garuda bobo. Jadi Sudah next bobo. ya kita Next ngajak aja Mas deh. Garuda. Yoi. Mana nih? Kita mau bahas apa? Kalau kakak sih pengen tanya-tanya tentang liburan. Liburan sambil kerja besok di kemarin di Thailand. Boleh nggak? Boleh. Aduh, deg-degan. Mbak just tip nih, guys. Skipper. Pusing sih sebenarnya karena kayak baru pertama kali. Gimana pesan pertama kalinya jadi just tip? Kan belum pernah nih, itu baru pertama kali kan? Iya. Mendingan liburan aja sih. Setelah disimpulkan. Karena liburan aja. kemarin nyoba-nyoba jadi Iya, just kemarin tip. tuh nyoba-nyoba jadi just tip. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada hasilnya. Alhamdulillah banget, terima kasih ada hasilnya. Bermodal segala macam. Alhamdulillah lah baik. Cuman mendingan liburan aja sih. Iya, kalau emang Karena- niatnya liburan aja. Iya, kalau misal emang niatnya kerja, ya udah Ya udah kerja, jadi Tapi- nggak kebagian. Iya, tapi kalau misal emang niatnya liburan sambil kerja itu jangan, karena jadinya nggak maksimal. Ngerasa keganggu ya? Di semuanya. Iya kan? Kalau emang Iya. liburannya jadi ngerasa keganggu gara-gara kerja, kerjanya terganggu keganggu sama gara-gara liburan. pikiran-pikiran liburan nih. Jadi yang ada tuh aku menjalani kerja dengan pikiran liburan dan alhasil udah sampai pulang nggak jadi liburan itu jadinya. Yoi. Cuman kayak jadi belajar sih Karena kayak. juga baru pertama kali ya, Bu. Iya, jadi belajar flow-nya just tip di sana tuh kayak gimana. Repot nggak? Repot banget sih. Banget semua. Kalau misalnya kalian bayangkan adalah kita hanya memposting-posting barang-barang di Instagram kita, kenyataannya adalah kita harus membeli koper yang besar, kita harus menukarkan bat segala macam, jalan 2 kilo itu adalah hal yang sangat-sangat normal. Ya, seperti itu teman-teman. Dan bawa koper gede itu bawa sendiri, nggak ada tuh pertolongan orang tuh nggak Iya, ada. iya, Ya iya. udah, aku 3 orang berangkat, 3 orang membeli koper. Begini sih. Oke. Aku 3 orang berangkat dan aku 3 orang itu beli koper gede semua. Dan kita Bebannya bawa sama gitu. ya? Bebannya sama semua, kita bagi rata semuanya. Tapi Terus di pasti sana jadi itu pengalaman seru ya. seru banget. Terus di sana itu karena kita tuh belanja, jadi tuh jadinya tuh blur. Kita tuh belanjanya apa? Oh, bawa diri sendiri. Iya, jadi kayak blur, kayak kecampur gitu loh. Karena kan kita dulu yang nalangin kan, kayak kita dulu nalangin Justipan. Terus masalah talang menalangan Justipan ini membuat kita tuh jadi ngepres kehidupan kita di Thailand yang seharusnya itu buat kita coba-coba jajanan, coba-coba kita kafe lucu. Jadi kita mikirnya besok aja kalau udah pada bayar, besok aja kalau Oh, iya, gini, kalau udah pada kekumpul. Padahal itu nggak boleh. Sebenarnya kan langsung pada bayar kan? Apa? Bukannya Itu kan beda ATM gitu loh. Oh iya. Jadi Cuma kan kayak langsung pada bayar sebenarnya. Kan? iya, tapi kayak ngitung-ngitungnya gitu loh, kayak harusnya langsung hitung langsung ini, itu langsung gini. Terus ya gitu apa? Ngirimnya ternyata itu ribet banget sumpah. Karena ternyata aku kan belum sering just tip ya, baru pertama kali. Jadi pengirimannya itu ribet, jadi minta maaf ya buat teman-teman yang main just tip, pengirimnya lama karena
Itu guys, maafin ya, adikku, maafin karena ya. Nah, pengalaman pertamanya. Pengalaman pertama Dan bener-bener semoga nanti susah kalau gitu. just tip lagi kan udah tahu nih Betul. flow-nya kayak gimana, Betul. jadinya pasti akan lebih lancar. Iya, karena kita, tapi kalau untuk milk Tapi nggak bun kapok kan? dikit, tapi enggak kok. Besok just tip Korea Selatan, Nah, just tip gitu. Jepang, semangat. Terus semangat. Aku nggak kapok kok, semangat. Jadi Gini aja, apa? biar berangkatnya juga bermanfaat kan liburan doang kayak gimana gitu pasti kan bikinannya kita kan harus dapat apa nih di liburan ini. Yang pertama ngevlog, panjangin waktunya. Misal 7 hari, 3 hari just tip. Kakak bisa jangan kayak gitu berpikir kalau kita kemarin nggak membagi seperti itu. Kita sudah membagi Tapi mungkin. enggak, dia sampai terakhir masih buka just tip. Ya karena orang-orang itu udah di stop masih ini. Sedangkan Udah nggak kita bisa lagi di close sampai kita pulang tanggal sekian gitu. hatinya nggak nyampe, Kak. Ya kan? Sumpah. Karena hatinya nggak eman-eman nyampe. kan itu, karena eman-eman pasti. Iya, hatinya nggak nyampe, kayak ya udahlah. Aduh, mereka masih sekalian. mau beli. Iya. Saya nggak sih kalau dicuekin. Iya, jadi kayak gitu. Hatinya tuh nggak nyampe. Kalau ke jamnya tuh bahkan aku udah ngenerapin jam. Jamnya tuh kayak jam segini kita udah stop, kita balik, kita ngafe, dah jam segini kita nyobain kafe-kafe Thailand jam segini. Yang ada kita jam 8 malam masih di toko baju. Jam 9 malam masih di toko baju. Gitu. Jadi kayak nggak bisa sampai kayak Iya itu, karena nggak Itu. tegas sih. Karena tadi mikir eman-eman tadi kan. iya itu sih gitu. Dan Dan gitu 7 hari kan, misal 7 hari di sana. 3 hari terakhir yang just tip. Liburan dulu. ya kita pengen Karena gitu, kalau oke. kalau misal just tip dulu kan barangnya kan udah ketumpuk, ya kan? Iya sih. Jadi repot pasti pindah-pindah tempat. Nah, kebetulan yang kayak pengiriman cepat kami itu yang milk bun. Kan kami just milk bun juga kan. Oh iya. Iya, Oh nggak ditawarin ke kakak milk bun-nya kemarin? tawarin ya di Cuma baju Instagram. doang. Tawarin di Instagram. Udah nggak japri kakak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Cuman Kak Dede cuma nawarin baju sama tas. Milk bun-nya enggak. Aku tawarin. Aku sedih Karena tuh milk bun itu slot terbatas, sumpah. Milk bun Bukan, slot terbatas. udah tahu slotnya terbatas, kenapa nggak kakak dulu yang Aku ditawarin? ada tahu. Aku ada satu, tapi kan aku di Jakarta dulu lama. Lah makanya satu, Iya, amazing cuma satu. buat aku. Nah kan, Iya. tapi nggak ada beliin kakak milk bun kan? Gak ada, maaf ya. Maaf ya. Kan udah Padahal kemarin kakak mau nitip loh, udah ngidup. susah. Susah. Sampai sini udah pingsan sih udah nggak hidup. Susah banget. Terus kayak Mau cobain nggak tapi? enggak berani. Aku tuh bener-bener guys, ya ampun. Ini teman-teman kayak ikut jasa pasti ngerti ya. Kita tuh makan di depan pembelanjaan baju yang ada street foodnya itu. Itu harganya mahal banget sumpah. Kayak 200 baht. Ya Allah, cuma buat street food kayak gitu, dan kita makan makanan yang sama tuh selama 2 hari. Karena kayak itu di depan pusat perbelanjaan yang kita akan just tip kan. Jadi kayak daripada kita mati kelaparan, dan kita makan aja yang ada di situ dengan menu yang sama di 2 hari itu. Terus kayak Berarti nggak beli itu ya? malamnya kita baru kayak nyoba-nyoba, kita ke Chinatown gitu-gitu, kita baru nyoba-nyoba gini-gini, ice cream. Itu pun kalau kita nggak maksain ya, kita yang ada badan capek doang udah di hotel istirahat gitu. Tapi ya kita kan pengen maksain gitu kan, pengen maksain. Tapi kenapa nggak beli udang hidup? Basically aku nggak terlalu suka udang. Apalagi udang Hidup lagi ya? Gitu, jadi kayak Tapi kan suka sashimi. tapi Sashimi bukan kan mati ya. bukan udang, Shy. Ya udah, oke. Terus bahkan ada barang Justipan yang sampai sekarang belum diambil. Sampai sekarang. Itu ini beneran sampai sekarang. Di mana dia ambil? Di sini. Maksudnya sama orang yang belum diambil. Karena kebetulan itu temen kan. Jadinya kayak Udah bayar ya kan? udah. Oh ya udah. Barangnya ada di aku, dan kita ada. Sekalian diingetin temennya, ayo diambil. Ayo guys, diambil guys barangnya guys. Kalau nggak minta gosen kayak guys, inget dong gitu. Aku kan ganti nomor, gara-gara nomorku hilang di Thailand. Sumpah, jadi kayak ini ya guys, aku ceritain. Ini pengalaman Thailand tuh ini bisa 2 jam ya. Jadi aku kan Karena di sana seminggu. iya, aku berangkat itu kan aku ke Jakarta dulu, narik napas dulu kan, kayak
naik napas dari Jakarta, gitu kan. Terus besoknya berangkat kita ke Thailand. Berangkat. Turun di Bangkok. Dipikir kita hanya ke Thailand saja. Kita di bandara Kelia 12 jam. Karena tiket yang kita beli ini lucu banget lagi. Kita tuh guys ini bagi teman-teman Bangkok ada. Bagi teman-teman jangan pernah tergiur harga murah. Aku tuh tergiur harga murah transit Kelia 10 jam. Itu kayak bener-bener. Dan budayakan membaca ya teman-teman. Yes, terus aku transit di Kelia 10 jam. Awalnya nggak nyampe 10 jam. Awalnya kayak yang berangkat tuh nggak nyampe 10 jam, tapi aku lupa berapa jam. Itu kita bener-bener sampai tidur di musola, tidur di kafe. Ada waktu itu kafe di dalam bandara yang aku tuh bener-bener cinta banget karena dia tuh course-nya bisa dijajah-jajah, bisa kayak tiduran, terus ada stop kontaknya di sana, dia bukanya 24 jam, jadi mau malam-malam pesan matcha tuh dia masih bisa banget. Dan kita kartunya nggak bisa lepas dari bandara karena kita nggak punya kartu Kelia, kita nggak punya ringgit juga. Jadi kalau misalnya kita mau nge-explore KL itu sebenarnya punya waktu banget, tapi kita nggak punya uang dan kita nggak punya kartu. Lagi-lagi cerita Gitu. sedih. Terus habis itu udah kan kita berangkat ke Bangkok, kita masih ribet tuh masalah kartu, mau kartu Bangkok atau gimana. Nah, apa sih? Kartu apa sih? Kartu Bangkok. Maksudnya kartu Kartu HP. kan tinggal beli internet ini aja. Dipikir nyala. Enggak, aku udah beli 200.000 dan itu nggak nyala. Kenapa? Aku beli, nggak tahu. Aku tuh, itu tuh emang lama kan aktivasinya. Oh, belinya nggak dari Jakarta. Dari Jakarta. Aku belinya di Bandara Soekarno-Hatta. Terus? Jadi waktu nunggu di Jakarta, Enggak, di ini ya loh, di Telkomsel kan? Iya. Iya, say. Aku beli di situ 200.000, aku ingat banget. Aku beli di situ 200.000. Kenapa bisa nggak nyala? Nggak tahu, kayaknya aku tuh nggak tahu cara aktivasinya sama teman-temanku. Terus kayak ada Kak Tito juga di situ, dan Kak Tito juga Kan tahu Tito. nggak kena. Udah dicoba-coba nggak kena. Terus habis itu kayak udah aku udah beli 200.000 itu nggak kepake. Tapi itu untungnya 200.000 itu paket internasional Asia Tenggara. Iya. Jadinya ketika di Malaysia aku masih ada, alhamdulillah. Masih bisa kan? Tapi begitu masuk Bangkok nggak bisa. Oh iya. Iya. Sih. Terus habis itu Kan jadi penasaran. Lanjut. pas aku masuk Bangkok itu nggak bisa, dan akhirnya kita memutuskan untuk membeli kartu. Karena Iya. HP saya 2, saya membeli kartu 2. Jadi kayak itu bisa pakai cash, dan cash saya langsung kuras kan mahal kan kartu lumayan. Iya. Terus kayak udah Tapi nggak ada yang unlimited. Kalau di Malaysia ada unlimited. enggak, itu berapa puluh giga cukup lah, berapa puluh giga cuman berapa hari cukup banget kan. Lagian kita nggak ada yang hectic apa, dan ada wifi hotel, kita pikirnya gitu. Oke. Terus habis Ada itu aku sama roaming ya. cari. Terus habis itu pakai kartu lah. Kartu Bangkok, beli kartu Bangkok, dipasang. Set. Aku naruh kartu lama aku, kartu Indonesia aku tuh di, kan HP aku ada 2 gini. Otomatis ada 2 kartu. Nah, aku naruhnya tuh yang di sebelah kiri, tapi aku bawa ke Indonesia yang sebelah kanan, sebelah kirinya Ke Thailand pasti. aku belinya bukan yang ke Thailand, yang putar-putar. Ada pakai Thailand. Mahal banget tapi. Tuh, mahal-mahal banget, sumpah. Ya daripada nggak bisa dipakai, lanjut. Ya tapi nggak nyampe 700.000 juga, cuman buat berapa giga. Kalau kakak tuh lebih pilih 700.000, kalau kita kan enggak ya. Maksudnya kayak 700.000 cuma buat paket internet. 700.000 nggak nyampe 10 giga. Pada milih enggak kan? Ya pasti milih cara lain lah, apalagi kita lagi traveling. Enggak, ini ada nih 10 giga 150.000. Nah itu yang nggak bisa dipakai. Sasi. Terus habis itu kayak udah kan, karena yang kita tuh bingung. Aku minta tolong Kay buat aktivasi itu nggak bisa. Terus kayak udah, ya udah kita beli aja, karena daripada nggak itu bener-bener waktunya tuh mungkin aktivasi itu agak lama, tapi kita nggak bisa nunggu selama itu karena kita ada schedule lainnya. Terus kayak ya udah aku beli, ada kanan kiri kan, aku taruh di kanan dan kiri kartu lama aku tuh. Di satunya yang aku bawa tuh satunya yang ke Indonesia, jadi satunya tuh aku tinggal di hotel itu yang ada kartuku. Astagfirullahaladzim, aku sampai sekarang kayak itu nomor cantik lagi. Terus udah kesel. Bisa diurus kok? Bisa, belum aku urus ya sebulan ini. Terus kayak Kenapa? Terus saya masih bisa diurus. ya, terus habis itu kayak
udah ini nggak bahas berangkatnya, udah kita nyampe ke hotelnya, nyampe hotel nggak langsung check in karena belum jamnya check in, kita naik bis itu, kita naik transport umum lah ke hotelnya, terus dari hotelnya kita langsung makan, waktu itu makan di salah satu kayak mall, tapi mallnya tuh kayak di sini tuh kayak galeria gitu, mall yang emang isinya makanan-makanan gitu. Kita nyobain lah makanan sana dengan bumbu-bumbu sana, kita nyobain Tom yum. yes, enggak, karena kita makannya juga kayak gitu. Terus habis itu Ngapain? Ngapain nyampe sana makannya itu? kita nyari nasi. Fun fact di sana, fried chicken ngapain? fun fact di sana susah banget nyari nasi. Nggak tahu kenapa. Cari nasi itu susah sekali. Yang aku temuin ya, kayaknya harus di tempat-tempat yang ada di seluruh dunia baru ada nasi. Kalau masih sih? nasi yang nggak ada rasa-rasa, Oh iya, nasi kayak putih ya. plain rice itu susah banget. Iya memang. Terus kayak ya udah. Jangankan di sana, Malaysia aja susah cari nasi putih. Yes. Terus habis itu kayak sudah tuh hari pertama Tapi di berjalan dengan lancar. fried chicken itu ada nasi putih kan? Ada, tapi nggak ada. Iya, lemak pasti ya, nasi lemak ya? Bahkan nggak ada nasi. Oh iya, Adanya french French fries. fries ya? Yes. Iya. Terus kita langsung bener-bener ke toko skincare, kita langsung just tip, mulai tuh udah kayak direm, langsung kayak gitu. Terus kayak besok kita santai-santai gini-gini. Dan kesalahan kita tuh kan udah capek banget di bandara, jadi kita selalu keluar dari hotel tuh jam 3. Itu salah banget, sumpah. Kalau liburan kalian harus berpikiran kayak mumpung ada di negara ini, jangan dibiarkan tidur. Karena badan itu kan nggak enak ya, kayak rasanya radang gini-gini, jadi kayak udah lah nanti lagi. Jadi kita siap cantik itu baru jam 3. Itu sayang banget, jadi kita tuh efektif Masalahnya waktu. di situ ya. Iya, efektif waktu tuh dari Ada yang bisa keluar dari jam 9, jam 10, jam 10 lah buka-buka mall ya, jam 10. hari kedua dari terakhir kita kayak gitu. Dari jam 11. Itu udah wow banget kan bagi kita, jam 11, tapi kita kena scam. Jadi dari jam 11 kita tuh kan pergi-pergi kemana-mana kan naik tuk-tuk. Sebenarnya itu bukan scam ya, cuman kayak ada miskomunikasi bahasa aja. Jadinya yang dia maksudnya dia apa, yang maksudnya kita apa, nggak ngerti gitu. Terus kita naik tuk-tuk. Kita lagi-lagi kita tergiur harga murah. Tuk-tuk itulah, tuk-tuk kayak gitu. Karena kita sebenarnya ada aplikasi guys, ada aplikasinya buat sewa kayak Gokar, Grab gitu di Thailand, tapi kita nggak ada download karena memori kita pada penuh buat download aplikasi gitu loh. Jadi kita udah pakai Grab aja, tapi ternyata Grab di sana kan mahal. Gitu. Tapi yang agak akhir-akhir tuh kita akhirnya memutuskan untuk udahlah Grab aja lah. Lagian juga nggak semahal itu, akhirnya kita memutuskan untuk itu. Karena habis kejadian ini, kita tuh niatnya hari ini mau just tip, habis itu sorenya kita mau jalan-jalan. Alhasil kita just tip sampai malam karena kita baru produktif day-nya tuh lama-lama sama jam 2 lagi kita nyampe ke tempatnya. Karena kita di jam 11 itu ikut tuk-tuk ini, itu sampai aku story kok bapaknya yang rangkulan sama Kak Tito. Yang aku nge-story ya, bapak tuk-tuk rangkulan sama Kak Tito. Itu tuh dia, wow. Dia tuh bilang, oke, akan dapat potongan harga, kita cuma bayar 50 baht. Itu kan which mean itu murah banget, 50 baht itu murah banget. Ke jarak yang kita mau itu kan lumayan jauh, kayaknya cuma 50 baht, tapi kamu bantuin saya. Nah, dibantuin sayanya tuh mungkin kita agak miskomunikasi, kan ini bukan aku yang berkomunikasi. Aku agak lupa apa deal-dealannya. Tiba-tiba kita dipindahin. Jadi bapak ini ternyata kayak marketing dari tuk-tuk gitu loh, marketing tuk-tuk atau dia itu alasannya dia itu lapar. Dia pengen makan, terus habis itu dipindahin ke temennya. Tapi aku juga nggak tahu kenapa temennya mau ya, karena uang ini buat bapaknya, pakai atas nama bapaknya, nggak tahu. Sampai akhir kita nggak ketemu lagi sama bapak ini. Jadi yang bikin sas adalah kita tiba-tiba dibawa ke markas tuk-tuk, kita dipindahin dari tuk-tuk bapaknya ini ke tuk-tuk satunya. Di situ udah kayak kenapa kita dipindahin gitu kan. Terus kayak untungnya Kak Tito tuh punya temen orang Thailand, bukan orang Thailand tapi tinggal di Thailand.
terus kayak chatan sama orang itu kali itu kayak nanya-nanya ini tuh kenapa gitu kan, terus kayak mama bukan, terus katanya udah diikutin aja dulu. Dan tapi teman-temanku aku dan teman-temanku tuh masih berpikir ini harga murah, apalagi itu udah hari kedua dari terakhir apa hari terakhir di sana, jadi duit kita tuh udah kayak ngepres banget, apalagi buat nalangin, apalagi aku pribadi ya, karena kan duit masuk itu kan di rekeningnya temanku, otomatis kan aku tuh duitnya ngepres banget ya, udah tinggal ya udah ngepres banget lah gitu. Terus udah habis itu kita dibawa ke suatu tempat gitu jauh aja, astagfirullahaladzim, jadi kayak set, jadi kita tuh bener-bener muterin yang namanya Bangkok, tapi kita terima kasih sama tuk-tuk, kalau tanpa ada tuk-tuk kita nggak akan nelusurin karena kita cuma di daerah Ratu 6, Siam gitu-gitu doang, kita tuh bener-bener muter karena ada tuk-tuk itu. Jadi ternyata kerjasama yang ditawarkan tuk-tuk adalah membantu dia untuk datang ke toko-toko tradisional Thailand. Karena setiap dia mengantarkan turis ke sana dia akan dapat stempel, dia dapat stempel dan stempel itu akan tukar di akhirnya. Tapi aku udah bilang kita tuh just tip di sini, kita just tip kayak kita malah nggak bisa jalan-jalan gitu loh. Tapi sebenarnya itu akan menguntungkan kalau turis itu emang beneran turis, ya kan? Tapi karena kita emang di situ bukan turis ya, emang buat jalan-jalan, itu merugikan sekali. Terus habis itu udah kan ke toko itu. Tapi karena kita tuh mungkin culture-nya beda, jadi kita tuh takut. Karena guys pernah lihat film-film yang terus tiba-tiba disekap, dibelek orang manusia itu nggak sih? Ya ampun, kan? Dia jauh banget pikirannya. Iya kan? Aku shock. Iya kan? Jadi kayak Aku shock banget. Dia pikirannya sampai jualan organ. Hey. Itu sebenarnya yang aku nggak nyampein juga ke teman-teman, ke tapi sahabat ada aku, di pikiran Dede ya? Iya, aku nggak nyampein ke Kak Tito, Kay dan Sele, aku nggak nyampein kalau itu yang ada di pikiranku. Jadi kayak bakalan di bahkan aku udah ya? iya, aku bahkan ada notes gitu. Jadi sampai HP aku tuh nggak aku lock. Kenapa? Aku kayak biar kalau misalnya aku nanti amit-amitnya kenapa HP aku ada orang yang lihat terus kayak kebuka, nggak ngelock. Itu beneran, aku nggak ngelock HP-ku selama tur sama tuk-tuk gak jelas ini. Terus sampai aku udah kayak ngecek kemana-mana deh pikirannya gila. Aku udah sampai ngecek Gokar gitu, aku udah nyuruh kayak ngecek, habis itu aku minta Kak Tito buat temennya gini-gini, aku udah ngabarin temen aku kayak gini-gini udah kayak pikiranku udah nggak enak banget karena nggak bisa, dan akhirnya kita pengen banget lari dari tuk-tuk itu. Aku sama Kay ada pikiran lari dari tuk-tuk itu. Kita kayak kita tuh kayak pengen banget pesen taksi, terus tiba-tiba nyampe ke depan itu sama taksinya dan kita kabur gitu. Tuh pengen banget kayak gitu, cuman kayak apalah gitu kan. Karena yang pas pertama itu bener-bener film yang kayak penjualan organ. Enggak, jadi kan waktu di Batam aku kan sama kakak nonton film yang kayak film bukan penjualan organ, yang penukaran jiwa itu loh, muda dan tua, yang dibilang aku tuh nggak usah nonton film kayak gitu karena kebawain sampai kemana-mana. Terus kayak itu tuh bener-bener nonton di Netflix. Nah, yang ini loh, dia ceritanya cerita pendek-pendek gitu cuma jadi satu film. Apa ya? Iya, itu loh, tau gak sih yang panti jompo. Jadi ceritanya itu masuk ke panti jompo, tapi ternyata itu bukan panti jompo yang bener. Jadi di situ tuh untuk sekte-sekte gitu loh. Gitu. Itu filmnya siapa? Aduh, itu viral kok. Iya, lupa aku. Pokoknya itulah film itu. Aku bisa nonton itu kan. Dan guys, you should know tempatnya tuh hampir mirip sama kayak gitu. Kayak putih-putih. Udah bagus dong berarti. Itu kan so good, tempatnya bagus banget. Tapi kayak dengan aroma tradisionalnya sana, habis itu disambut orang-orang berjas-jas rapi, kayak wow, gue mau dijual ini. Terus kayak bener-bener dia datang kayak yang itu udah kayak semua datang gini. Udah kayak oke, aku ikutan gini. Terus habis itu tiba-tiba dicatat nama iya, gini, karena untuk bukti tuk-tuknya tadi kan sebenarnya.
sebenarnya positif thinkingnya gitu, tapi aku udah negatif thinking kemana-mana banget. Terus kayak udah habis itu kita masuk dan di situ kita bertiga tuh pegangan gitu, aku kayak sama Selena kayak masuk. Kita lihat tenun, sebenarnya bagus banget guys, tenun di sana jujur sebenarnya tuh bagus banget. Kalau kita nggak negatif thinking tuh bagus banget di sana. Ya, Terus keburu netting dulu ya, iya, jadinya nggak bisa menikmati. Betul, terus kayak itu rajutan, bener-bener kayak kalau di sini tuh di daerah yang itu loh kayak Malioboro gitu-gitu. Ya misalnya pinggir-pinggiran kerajinan uniknya. Yes, betul banget. Terus kayak ada tas mirip tas kroko gitu-gitu, ngeliat harga kayak 200 juta gitu-gitu. Terus kayak mahal ya? Mahal banget, tapi biasanya teman-teman di sana mahal-mahal banget. Jadi kita bukan seekspektasi sama kakak berarti. Enggak, kita tuh semakin takut karena itu tuh berarti tempat-tempat orang-orang fancy, orang-orang high class. Kita dibawa ke situ, ya makin mirip sama cerita yang aku tonton. Jadi kayak makin takut ya. Makin takut, dan akhirnya kita di situ emang dan dikasih waktu. Itu yang bikin aneh, yang bikin zas. 10 menit per dalam. Oh ya, karena gantian, karena dia enggak bisa positif thinking nggak sih? Kenapa dikasih waktu? Ya karena kan dikasih waktu sama tuk-tuknya. Iya. Kalau kamu 10 menit aja nggak apa-apa, habis itu keluar. Nah, kan kita mikir di 10 menit kita mau diapain gitu kan. Tuh kan? Negatif thinking banget. Karena biar bisa ke tempat yang berikut. Ini kakak nggak menemukan kenegatifan di sini sih sebenarnya. Makanya nggak bisa nolak. Kenapa tuk-tuknya ngasih 10 menit? Kan kamu kesini, aku ajak cuma buat formalitas nih. Iya. Kamu cuma mau katanya 10 menit aja lihat-lihat nggak apa-apa terus pergi gitu. Yang penting dia udah dapet cap nih, karena tamunya udah masuk. Habis itu kita pindah yuk ke tempat lain. Karena kan katanya menghemat Gimana waktu gitu. sih? Tapi nggak tahu, kita mikir kayak di 10 menit nih kita. Terus habis itu udah kan dari sini, dari tempat ini kita pindah ke tempat lainnya. Di situ bener-bener kita cuma 10 menit pindah ke tempat lainnya. Udah ada cap juga bapak itu? Dapat. Tapi tuh yang bikin saksi bapaknya beda. Itu dari awal kayak bukan yang nawarin ke kita. Jadi kayak karena kita dipindahin ke tuk-tuk orang itu loh. Oh iya, itu dia bikin makanya benar kalau misal Dedek bilang dia markom. Temennya ini yang belum dapet cap. Mungkin. Pindah terus, kan? Mungkin. Terus habis itu kayak aku nggak ngerti juga. Nggak ngerti lah. Pokoknya aku dari pikiran negatif banget lah. Terus habis itu pindah dan akhirnya di toko ketiga kita menetralkan pikiran kita. Nah, karena aku akhirnya beli oleh-oleh di sana. Dan akhirnya dari 10 menit jadi kita di sana 35 menit. Ya setengah jam lebih itu kita di sana sampai tapi nggak nyariin kita. Justipin sekalian. Ada gelang-gelangan itu aku justipin kok. Oh iya. Aku justipin gelang-gelangan itu. Dan di situ tuh yang bikin aku sas awalnya di toko itu adalah jewelry shop gitu, jewelry store gitu. Otomatis kayak dia tuh menawarkan harga. Yang bikin aku sas adalah buat kamu deh 50% diskon, oke. Oh iya. Aku tuh kalau dapet kayak gitu komunikasinya tuh, gimana kalian? Komunikasinya gimana? bahasa Inggris. Kalau sama sellernya bisa. Beberapa seller itu kan jewelry store. Otomatis dia English based dong. Karena iya sih. Jadi cuma kalau sama tuk-tuknya sama yang lainnya? Nah itu, ternyata itu tuk-tuknya tuh nggak ngerti kita ngomong apa. Kayak language, jadi di sana yang bisa ngomong sama tuk-tuk adalah Kay. Karena kalau aku nggak bisa, tuk-tuknya nggak ngerti bahasa Inggrisku. Karena jatuhnya kayak British gitu kan, dia nggak paham. Jadi Kay tuh kayak I don't understand. And so I want to go to Siam, benar kayak gitu. Oh iya. Ya emang harus heboh gitu anaknya. Kenapa nggak pakai ini sih Google? Akhirnya kita pakai itu. Google ini. Setelah kejadian itu akhirnya kita pakai itu. Google Translate Thailand kan. Iya. Akhirnya kita pakai itu. Setelah kejadian ini. Ngomong ini gitu. Iya. Setelah kejadian ini akhirnya kita pakai itu. Terus akhirnya kita nyampe dan di titik kita minta diturunin akhirnya di lampu merah. Terus udah akhirnya kita nyampe ke mallnya. Baru nyampe itu jam 2 berarti, kalian jam 11. Sumpah. 11, 12, 2 jam. Cuma 2 jam aja. Iya tuh nggak cuman kayak Iya sih. naik tuk-tuk 2 jam. Paham sih kenapa 2 jam itu jadi lama, karena sibuk.
sibuk negatif thinking tadi kan, nggak Yes. kelar-kelar nih, nggak kelar-kelar gitu kan. Jadinya lama Dan banget tuk-tuknya tuh. tuh nggak ngomong ke kita sama sekali dari awal kita dipindahin, dia bener-bener cuman Ya gimana dia mau ngomong bingung. iya, tapi kayak kita ngerasa itu sas, kenapa dipindahin, terus habis itu pakai di tengah-tengah perjalanan Kak Tito nemu artikel Kenapa? bahwa tuk-tuk yang atasnya ada tulisan taksi itu adalah tuk-tuk scam, dan tuk-tuk kita ada tulisannya taksi. Oh iya, Tapi kalau misal tuk-tuk biasa gak ada tulisannya taksi. itu berarti yang nggak 50 bat tadi. Yes. Astagfirullahaladzim. Tuk-tuk kita ada tulisannya taksi, dan di situ kita janji bahwa kalau ada kesalahan kita ketawain bareng-bareng. Dan di situ Kak Tito udah panik banget karena itu kena scam berarti kita. Itu kenapa akhirnya kita di tempat yang 10 menit tuh was-was kayak takut organ Yeah. penjualan gitu-gitu, karena Kak Tito habis nemu artikel di mana kalau di Thailand itu banyak banget tuk-tuk scam, dan ternyata menurut aku itu bukan scam ya, karena orang itu udah bilang dari awal kalau Cuma miskom. ayo bantu aku nih, karena cuman muter gini doang, tapi Ya muter kalau gini mungkin doang. kalau di sini mungkin becak ya. Jadi becak Yes. itu kan setiap ada yang ini, nah apa mau naik turis mau nggak ke tempat ini gitu. Nah itu sebenarnya dia kan juga dapat dari situ gitu. Iya, itu sebenarnya itu. Sebenarnya itu nggak scam, dan sebenarnya itu hal wajar guys, karena toko-toko Cuma belum tahu aja. Betul, toko-toko oleh-oleh itu banyak banget bekerja sama dengan Iya, betul. Dan beca gitu-gitu kan. Dan Itu kalau di wajar sana banget karena sebenarnya. tuk-tuk ya kerjasamanya sama Yes, tuk-tuk. itu sangat wajar. Ya Itu wajar banget. Nat. Udah itu udah selesai, terus ditambah hari terakhir kita di Bangkok. Kita niatnya mau pergi makan di tempat makan gitu. Temen aku salah pesen titik Grab. Lah, terus Jadi kita curiga kok lewat tol 2 kali. Padahal itu tempat makannya cuman di situ gitu. Sampai akhirnya salah titik gitu. Dan ternyata titik yang tempat temenku itu namanya Esko apa itu udah tutup tempatnya. apa yang tempat makan juga? Yes, udah tutup. Terus berarti turun? Udah tutup, bukan udah tutup karena jamnya tutup. Oh, Tutup udah nggak permanen. ada. Udah nggak ada. Saya belum dihapus dari Google, jadinya masih ada di titik. Ya Allah. Terus di Kasian situ banget. padahal 200 baht. Terus sampai sana pesen lagi Kita nemu taksi yang baik. Jadi kita sama bapaknya ini juga. beda, bukan itu bapaknya langsung pergi. Kita di situ kan nanya-nanya, terus kita nemu taksi yang baik, nyariin kita tempat makan yang buka pada malam itu. Tapi ternyata ya udah cuma tinggal ada satu tempat itu doang yang buka, karena ternyata di Bangkok itu nggak biasa ya buka sampai malam. Oh gitu. Ya, tapi itu nggak malam banget sih sebenarnya. Masih jam Nggak malam 10-an. banget, iya masih jam Oh segitu. iya, udah pada Iya, tutup. udah pada tutup semuanya. Dan di situ Kak Tito kan Mungkin lagi bukan pergi. titiknya jalan-jalan malam kali. Iya, dan di situ Kak Tito kan lagi pergi sama temennya kan. Ya emang kita lagi quality time kita Iya, sendiri, iya. karena itu cuma deket guys sebenarnya yang kita pengen itu. Cuman karena temenku ini kita jadi jauh banget. Dan akhirnya coba kita makan di mana? Shuffle dekat hotel. Oke. Ya, jadi kita Sangat ngapain nyampe Esko jauh-jauh ya? Ya terus Allah. kayak bener-bener diputer-puter itu, ya kita habis duit banyak, 400 baht cuman buat taksinya itu. Dan ternyata taksinya itu kan awalnya mungkin saya bantu, argonya jalan terus. Lah iya. Argo taksinya jalan terus. Ini deh, berarti selama di sana tuh hanya tergiur omongan-omongan manis. Bahaya Yes. nih. Yes. Kalau ada cowok-cowok gombal nih di sana, percaya nih, jangan-jangan. Yes. Aduh. Terus habis itu udah, tapi itu kan kita ceritain, aku kan ceritain sisi negatifnya. Tapi sisi positifnya tuh di sana banyak, karena orang-orang di sana tuh care banget. Di balik ada orang yang komunikasi itu. Tidak jahat tapi miskomunikasi. Iya, sebenarnya nggak jahat lah. Ini nggak ada orang jahat di sana, tapi miskomunikasi. Terus kayak ada orang baik, kayak temen aku kan capek banget ya, Sheila itu capek banget kayak abis muter-muter, terus kayak agak ngeliyeng gitu. Terus sama di sini apa ya,
Tahiti gitu loh. Nah sama penjual Tahiti itu cewek penjualnya. Sit down please, langsung dikasih tempat duduk. Terus langsung bener-bener di service bagus banget. Terus kayak dikasih tisu gitu. Apa? Bayar? Enggak, akhirnya kita pesan di situ. Akhirnya kita pesan. Itu one of marketing. Maybe. Terus kayak kita pasti dia kalau aku gini mereka nggak enak kalau nggak beli di aku gitu. Iya sih kayaknya. Terus habis itu kayak langsung percaya. terus waktu itu tuk aku sama siapa ya? Aku sama Sele. Kan kita misah, aku Sele berdua, Kay sama Kak Tito berdua karena kita tokonya agak jauh gitu. Kita misah. Duitnya tuh kan kita bawa amplop gitu kan. Duit kita bat itu tinggal segini. Mana tuk-tuk yang mau nerima, dilempar-lempar tuh, ada 5 tuk-tuk lempar, kita nggak mau soalnya karena tuk-tuk itu bukan tuk-tuk itu, jadi tuk-tuk itu mahal aslinya, bukan mahal sih, nggak semahal itu, cuma 100 baht sebenarnya ya, tapi karena kita cuma punya 90, 100 sekian, nggak 100 baht doang, 120, 30 sekian gitu. Terus aku sama sekali bawa amplop, muterin 5 tuk-tuk, ditolak-tolak terus sumpah, sampai akhirnya kita nyebrang. Katanya nyebrang biar lebih murah. Enggak, nyebrang katanya lebih murah gitu. Berarti jauh banget ya antara yang scam sama yang enggak ya? Harganya. Maksudnya sama yang ada tuk-tuk taksi sama yang enggak jauh banget berarti. Tapi nggak semua taksi kayak gitu ternyata. Tapi aku belum, akhirnya semenjak artikel itu kita nggak mau nyari lagi yang taksi. Mau nyari yang biasa aja. Terus kayak udah kan, akhirnya nemu, kita dikasihin. Ya tapi itu bener sih, dikasihin ke siapa yang mau karena jalannya, ya maksudnya yang sejalan sekalian dia pulang gitu loh. Terus akhirnya ada yang mau, kita tuh bilang gini, we just have this one. Kita nggak punya apa-apa lagi. Udah gitu-gitu kita udah ngomong-ngomong ke dia siapa? Nah itu. Udah ya, akhirnya kita bersyukur banget sama orang gitu kayak thank you so much. Karena nggak ada kargo ya kalau gitu, nggak ada argo kalau nggak ada. Kan. Terus kayak dia jadi kebaikan si driver aja kan. Ya. Itu bener-bener namun seru banget ceritanya Onat di sorry guys, ceritanya Onat di Thailand sampai kena scam, ya Allah. Sumpah. Semoga besok next tip next day amin. Nggak begitu ya Bun. Amin. Kan udah berpengalaman. Dan, udah. Iya. Akhirnya di hari terakhir yang kita mau ke bandara, kita menikmati hari itu dengan pagi-pagi kita makan, kan kita flight siang sore itu. Ya udah kita pagi-pagi makan, kita naik taksi, terus kita makan sekali, kita kayak makan di ini Skyview udah kayak udah lupain lah yang kemana-mana, udah ada duit segini udah terserah, udah kayak bisa transfer semua kan untungnya. Udah terus sih sampai bandara, mampus. Kenapa? Drama lagi tuh sampai bandaranya pun drama. Kalau itu sampai nelfon kakak sih drama sampai bandara tuh. Gila, bingung. Sampai bandara drama lagi. Pertama adalah kita hampir aja miss flight karena telat. Hujan, badai, angin, bener-bener di jalan tuh tiba-tiba, wah taksi kita tuh kena hujan gini-gini. Kan kita beda sama Kak Tito, di hari ternyata emang free time gitu loh. Kak Tito udah nyampe duluan, tapi Kak Tito batnya kurang. Batnya di kita, jadi Kak Tito tuh nungguin kita nyampe. Dan Kak Tito di situ terharu juga, ditungguin sama taksinya itu, bener-bener nggak mau ditransfer, udah mas sendirian, bawa koper-koper saya tungguin aja. Jadi di hari terakhir tuh kita banyak banget terharu sama orang. Terus kayak akhirnya aku terharu juga sama pihak bandara itu, endingnya tuh ada terharunya. Terus ini aku belum ceritain di mana-mana ya, baru di sini. Terus kayak sama di mama sih. Aku cerita ke mama di semalaman itu, aku langsung cerita, pulang aku langsung cerita. Nyampe semua adalah over package. Dan ternyata balik lagi kalau misal pesen tiket itu jangan tergiur yang murah. Ya, nggak apa-apa murah, cuma baca tolong please. Jadi kan ada yang ekonomi biasa, kita tuh bacanya, bawahnya ekonomi. Maksudnya bacanya tuh komplit. Murah tuh karena apa? Karena you nggak dapat baggage atau transitnya lama tuh biasanya dapat baggage tapi kayak cuman 10 kilo dan kalau untuk nambah untuk itu tuh susah gitu loh, karena
karena kelas kita tuh kelas paling bawah di pesawat itu gitu loh. Ya even kita tuh nyarinya cuman kayak batik. Oh batik kan nyaman ya gini-gini, tapi kelas kita yang paling bawah di situ tanpa kita tahu gitu. Dan tahu nggak kita tahu kelas kita paling bawah kapan? Di bandara itu dari Kak Tito. Ini kayak bener-bener nggak di bandara sih, Kak Tito udah tahu dari itu, tapi kayak nggak penting nggak sih ngasih tahu, karena kayak dikira nggak se-over baggage itu. Aku pikir tuh masih ada baggage Kak Tito juga over baggage, sama aja. Kita semua sama aja. Dan tebak harganya berapa per kilonya? Kalau dihitung 500.000. Aku nelfon kakak, per kilo 500.000, ya nggak bisa. Itu diterjang sampai puluhan juta, nggak bisa. Kakak bilang kayak nggak bisa gitu gimana? kan. Terus mau kirim terus akhirnya kirim aja dari sana. Terus tebak apa yang kita lakukan? Buang-buang baju kita. Iya, Tito juga cerita kalau dia ninggal baju-baju barunya aja yang dibawa. Yes. Sampai semua sabun guys, sabun aku buang di sana. Terus kita pakai baju agak double karena termasuk itu dingin kan. Jadi kita pakai baju double. Biar ini biar nggak masuk bagasi. Dingin kita pakai baju double gitu kan, dingin. Tapi kan ada cabin. Apa? Ada cabin nggak sih? Penuh juga buat milk band. Oh iya. Sama satu koper kabin. Kan kita satu orang bawa 2 koper Jastipan yang gede banget itu sama koper cabin. Sama bawa milk band. Terus awalnya milk band kita disuruh dibuang, tau nggak? Karena nggak mau keluar ya? Over baggage, enggak. Terus akhirnya kita ngomong, please kita udah kasihan buat dia, please, udah kayak gitu. Bawa dia dibawa di pangku. Terus akhirnya kita ya over baggage, tapi untungnya nggak terlalu mahal, kayak 2 juta. Itu udah alhamdulillah banget, guys. Sebelumnya tanya kakak, aku udah sampai kayak, Kak ini gimana Kak? Nggak mungkin dong 1 kilo yang 500.000, over baggage-nya berapa puluh kilo? Bener-bener over baggage-nya tuh nyampe 20 kilo coba guys. 500.000 kali 20-an ya kalau kayak gitu rugi dong. Iya kan, terus kayak dan sampai akhirnya di titik aku bilang daripada kita nggak pulang. Pas aku ngomong gitu teman-temanku pada kesel, kayak ngomong ya nggak bisa gitu dong, kita rugi namanya gini kita di cara lain. Akhirnya kita bongkar koper di situ, nyampe atas udah dipanggilin itu udah kayak yang udah parah lah. Terus habis itu pas pada Kak Tito kena parfum, Kak Tito love you, kena parfum. Tapi itu waktu berangkatnya sih. Terus kenapa? Di imigrasi. Itu apa? Hah? Paspornya nggak kebaca. Astaga, jadi ngeblur ya? Yes. Luntur. Yes. Astagfirullahaladzim. Terus kayak ya udah deh. Tapi untung bisa keluar loh. Apa? Nggak, tapi kan itu dipakai terus waktu berangkatnya sebelumnya, sebenarnya waktu di Jakarta kena parfumnya. Terus kayak iya, pas maksudnya checking itu kan kelihatan kan. Jadi kayak harus jelasin berkali. Iya, maksudnya untung bisa keluar dari negaranya. Ya karena kita kasihan. Cewek-cewek ini kita bilangnya kalau nggak ada dia kita hilang. Kita gimana? Gitu-gitu. Jadi kita emang harus kayak gitu karena emang bener-bener kalau nggak ada Kak itu kita sama siapa gitu loh. Iya. Yes, kayak gitulah guys ceritanya. Gala seru sekali guys. Akhirnya nyampe ke Jakarta, pulang dijemput mama di sana. Banget kayak surga dunia. Capek guys, udah. Jadi gitu guys ceritanya Onat selama just tip for the first time di Thailand. Besok kalau Onat bikin just tip lagi jangan jadi kapok ya guys ya. Karena ini kan baru pertama kali. Jadi kalau ada telat-telatnya mohon dimaafkan. Maafin ya guys. Tapi ada niat lagi kan? Ada. Sangat bulat. Wow. Amazing. Makasih ya guys sudah dengerin obrolan cerita kita. Cerita aku sih lebih tepatnya. Kali ini ceritanya Onat. Cerita aku sendiri tentang just tip kemarin. Karena kebetulan tadi aku lihat di question juga ada yang nanya kemarin. Tahu ceritanya waktu di Thailand dong gitu. Nah teman-teman. Ini guys ceritanya. Teman-teman jangan jadi gimana-gimana mau ke sana silakan, tapi please di rundowninnya yang jelas dan pastiin baca semuanya, baca promonya dibaca. Tolong promonya dibaca ya teman-teman. Love you. Jadi kalau misalnya ada promo murah meriah, tiket, bundling segala macam, tolong dibaca itu betul. apa ya, oke? Betul. Jangan termakan ini murah karena setelah dihitung-hitung sama uang kita nunggu di Klia berapa belas jam makan itu sama, sama over baggage-nya juga sama. Jadi kayak akhirnya kita keluarin itu sama gitu. Dengan baik ya guys ya. Yes. Oke, makasih guys sudah dengerin Seskas kita. Terima kasih guys, ini lama banget ya, maaf ya guys. Onat kok cerita kayak nggak apa-apa, seru kan?
Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe semua channel guys. kita. Bye bye. Bye, see you. Siskes. See you in the next Iya, vlog. see you in the next vlog. Bye bye, Siskes. Bye. Wow wow wow.